Du, 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 du. Itu adalah green screen. Oke, teman ngunyah pena, kita udah balik lagi di acara ngobrol nyantai penuh makna ngunyah pena. Masih bersama sobat tamu saya yang luar biasa, Kang Hari Sumartono. Oke, Kang Hari, sebentar. Sudah saya kirimkan. Kita masih belum selesai nih ngobrol sama Kang Hari. Oh ya, seru banget ternyata ngomongin kayak ginian. Hai Kakak, Kang. Sip, ya. Kang Hari sudah balik. Oke, Kang Hari. Tadi kita kemana ya? Kita ngobrolnya, gue lupa. Ya itu, yang tadi tuh Kang, gimana caranya aktenya kan? Betul kan? Ya. Ya secara otomatis yang harus didaftarkan dulu kan dia nikah secara agama kan Kang? Iya kan? Sedangkan akte itu dikeluarkan oleh negara kan? Betul dong? Ya, betul. Pertanyaannya adalah, pada saat akte itu dikeluarkan oleh negara, mau tidak mau perkawinan dari dasarnya harus dicatat sama negara. Bagaimana negara mau membuat satu surat legalitas terhadap akte apabila nama orang tuanya kedua itu yang nikah itu belum dicatat sama agama, ya kan? Sama negara. Pertanyaannya adalah gini deh, coba lihat di akte kelahiran anak-anak Akang deh, semuanya ya teman-teman yang ada di sini nih, coba perhatikan anaknya di aktenya, berdasarkan nomor akte lahir sekian apa segala macam, surat nikah apa segala macam kan ada tuh nama dan orang tuanya ada jelas kan di situ. Yeah. Nah itu tertera semua Kang. Jadi itu yang tercatat di agama, tercatat di negara gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dilegalitaskan ya boleh aja silakan, tapi legalitas dulu perkawinan orang tuanya. Gitu. Ya dong, harus. Oke. Nah, kasihan anaknya ya Kang ya Hari ya. Kasihan anaknya jadi anaknya. pot. Nah ini buat para wanita, pesan saya buat para wanita, jangan mau kalau diajak nikah siri. Rugi. Kalau nikah sambil nyirih boleh, karena kan habis rame-rame, habis akad nikah nyirih boleh. Gitu. Tapi kalau nikah siri jangan aja. Makanya kenapa undang-undang perkawinan itu melindungi dari kaum perempuan. Salah satunya ya Kang. Sebenarnya di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu di pasal 21 tuh udah pasal 20 tuh udah jelas ya. Pegawai pencatat ya Kang. Pencatat perkawinan tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan atau membantu pernikahan apabila apabila ia sudah mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dari pasal yang di atas. 1, dia mau poligami dari istrinya, tapi nggak dapat izin dari istrinya, itu nggak boleh dinikahin, nggak boleh itu. Pengadilan Muncak Sunda mah apa lebihnya ngawinkeun teh. Tukang ngawinkeun teh naon lebihnya. Tukang ngawinkeun. Paraji. Lebih atuh. Paraji menyunatan atuh. Mahal. Paraji menyunatan, lebih atuh. Ngawinkeun lebih. Kang ini lebih. Nah, jadi kalau misalnya mau ya, jadi itu nggak boleh Kang. Misalnya apa sih namanya orang yang nikahin tuh apa ya? Lupa namanya. Penghulu. Karena penghulu. Kalau dia sudah tahu, lebih teh di Sunda, mun dia mah penghulu gitunya. Ya udahlah penghulu. Penghulu itu nggak boleh lo nikahin kalau tahu bahwa si laki-laki itu udah punya istri, ya, dan dia belum dapat izin dari istrinya. Itu nggak boleh loh Kang. Tapi kalau si penghulunya mau aja karena dibayar, kumaha ta? Kena nggak pidana? Kena pelanggaran pasal 20 ini loh Kang, undang-undang.
Pelanggaran tuh ya, kena kartu merah tuh ya. Iyalah, kartu merah, Kang. Nah, makanya kenapa eh, penghulu setiap mau melakukan perkawinan, biasanya kan ada konsultasi perkawinan ya, Kang, sebelum melakukan perkawinan. Mm-mm. Betul dong? Betul, Salah betul, betul. satunya adalah itu mengidentifikasi kedua mempelai, Kang. Kadang Mengedukasi. orang, ya, mengidentifikasi dan mengedukasi mempelai. Tapi kan kebanyakan orang-orang sekarang kan banyak yang nggak mau, Kang, untuk ikut kayak gituan. Padahal itu penting, Kang, sebenarnya. Dikasih ceramah, memang ceramah sih kayak gitu loh. Tapi penting juga gitu loh. Walaupun ya kita bisa googling lah mengenai perkawinan itu seperti apa segala macam. Apalagi nanti kalau misalnya orang itu ada perjanjian pranikah apa segala macam. Nah, itu harus dikonsultasikan. Kalau di istilahnya di kita itu di Kementerian Agama tuh ada BP7 zaman dulu teh. Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian. Tuh. Kan bapak saya baheula kan kasina BP7. Nah, itu kayak gitu, Kang. Jadi kalau misalnya mau nggak boleh tuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nikah siri, tuh penghulunya yang nikahin, ya. Itu nggak boleh kalau misalnya dia kalau penghulu itu kan biasanya pegawai karyawan ya, Kang, karyawannya ASN kan sebenarnya di Kementerian Agama kan gitu loh. Nah, biasanya kalau nikah siri kan biasanya sama ustadz, sama kiai gitu kan, sama siapa yang bisa menikahkan apa segala macam. Karena menikah berdasarkan agama. Nah, sekarang kan biasanya banyak orang yang menikah siri itu hanya gara-gara udahlah daripada jinah terus, udahlah mendingan kamu nikah aja dulu. Nah, ini hati-hati buat para orang tua nih untuk menikahkan anaknya, terutama anak perempuan. Ya, melihat bahwa oh ini lakinya ganteng, kaya gitu kan apa segala macam, tapi udah punya istri, udahlah nikah aja daripada kamu ini apa. Kadang suka kayak gitu. Nah, itu jangan diedukasi. Hapunten ya, Kang, biasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan nikah siri itu ya orang lakinya orang kota, istrinya orang yang di kampung gitu. Tapi sekarang juga trendy, Kang, di masyarakat perkotaan. Udahlah nikah siri aja daripada ke apartemen tiap ini jadi dosa kan. Udahlah mendingan nikah siri. Banyak yang kayak gitu. Nikahnya di mana yang gampang-gampang, lari ke kampung-kampung nikah sirihnya kebanyakan gitu. Nah, jadi hati-hatilah buat para perempuan, terutama perempuan, jaga haknya, jaga kewajibannya lah untuk itu semuanya. Karena sebenarnya negara itu membuat undang-undang itu sebenarnya kan untuk melindungi masyarakatnya, gitu loh, Kak. Bukan terutama perempuannya. Nah, Akang pernah dengar nggak PP 10? Peraturan pemerintah nomor 10. Itu tahunnya zamannya Orde Baru. Mengenai apa coba, Kang? Perkawinan. Mengenai, iya, salah satunya mengenai perkawinan. Setiap pegawai negeri dilarang memiliki istri lebih dari satu. Itu di PP 10 tuh. Itu zaman Orde Baru. Ya. Itu zamannya Butin deh. Butin Soeharto. Ya, itu gara-garanya apa? Gara-garanya kan si Babeh kan katanya emang bener, kan. lain katanya, nggak tahu, emang bener kok. Gitu. Mata saya garuk-garuk. Nah, akhirnya keluarlah PP 10 itu. Ya, itu sejarahnya gitu kan. Gitu. Makanya gue juga dengar sih, Kang. Gue juga dengar daripada ngunyah pena di bredel. Oh, enggak. Insya Allah lah. Nanti diedit ya, tadi dieditnya. Tuh bisa ya. Bisa ya. Sama live. Jadi gini, itu sebenarnya bukan faktornya itu, tapi akhirnya keluar juga yang namanya PP 10, betul kan, Kang? Makanya kenapa pegawai negeri istrinya satu semuanya, Kang? Pada masa kan? Itu loh. Pada masa itu loh. Sekarang, nggak tahu PP 10-nya masih berlaku atau tidak. Ya kan? Sekarang kayak kuda keluar dari kandang. Wow! Itu dia yang dikhawatirkan. Kalau nggak salah, nanti saya akan baca lagi. Coba saya akan informasikan ke teman-teman. Undang-undang ini ada revisi lagi kan.
yang tahun 2002-nya kalau nggak salah 2002 sama 2006 itu ada undang-undang perkawinannya kalau nggak salah. Nah, makanya minggu depan Kang Hari nongol lagi. Ngomong naon deui saya mah. Tunggu Nah, Kang. ini nih Kang. Kang ada pertanyaan tuh Kang. Ada nih dari Pradana Hadi 5. Gue bacain ya Kang Hari ya, bentar ya. Ya. Apabila suami siri yang berpisah itu nggak mau menafkahi anak sirinya, apakah istri sirinya bisa menuntut secara hukum? Nah, Sekarang agak susah. pertanyaannya. Enggak, pertanyaannya cuma satu, saya mah. Nikahnya secara hukum apa enggak? Mau nuntut secara hukum. Ya nggak bisa. Nah, berarti kan yang dirugikan adalah perempuan lagi. Nah, itu dia. Makanya saya bilang. Saya kasih tahu pada saat nikah, lebih baik tercatat. Apabila nikah itu tidak tercatat, ini akan bermasalah ke semuanya, Kang. Termasuk yang namanya nafkah buat anak istri. Tuh. Karunya. Jadi saya sih hanya menyerah. Yang dirugikan adalah anak-anaknya dari hasil perkawinan siri. Berarti yang egois adalah si bapak dan ibunya yang egois. Iya, betul. Jadi saya sih yang dipikirin oleh mereka adalah syahwat. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau misalnya mau ya berkaitan sama yang tadi akte lahir kan, bisa nggak secara hukum ya harus daftarin dulu. Nah sekarang pertanyaannya, nikahnya aja tidak didaftarkan ke negara berdasarkan hukum, betul dong? Tapi ya, betul. Begitu kena musibah, pengen nuntut secara hukum, gimana caranya, Kang? Bisa nggak, Kang? Saya bilang. Nggak akan bisa. Itu yang bahaya. Makanya ini undang-undang ini bisa melindungi dari semua nih. Satu, laki-lakinya dilindungi juga secara hukum hak dan kewajibannya, perempuannya pun juga punya hak dan kewajiban, serta nanti dan turunan-turunannya, Kang. Nah ini efeknya pasti panjang, Kang, dan itu banyak ribut sekali tuh hanya gara-gara itu aja. Hanya masalah ini ributnya. Kalau laki-laki nggak mau nafkahin, lah kan lu kan gua nikahin secara siri, yang udah nggak ada perjanjian apapun dong. Nah itu pernah denger nggak kasusnya tuh? Pengacara hebat. Yang mana ya? Nanti dibredel lagi ngunyah pena. DM aja, DM gua, DM. Gua DM, bentar gua DM. Gua DM. Itu kan nggak mau nafkahin. Pembicaraan Kang Hari itu off the record. Off the record. Bukan di live. Iya, jadi ya itulah Kang. Jadi kalau menurut saya ya mesti di ini ya Kang. Sebisa mungkin teman-teman, buat teman-teman yang belum nikah, kalau misalnya mau menikah ya mesti dipersiapkan lah gitu loh Kang. Satu, nikahlah dengan nikah yang sah gitu kan. Betul. Dengan pria yang sah. Pria yang sah loh Kang. Karena kan sekarang banyak pria yang tiba-tiba ternyata perempuan pria itu kan. Ada yang kayak gitu. Oh ada, iya. Sebaliknya, iya. Ada yang sebaliknya, dia perempuan, tiba-tiba ya Allah kaget, laki. Loh, kok bisa berdiri juga? Gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi itu juga mesti disiapin ya kan. Terus kemudian makanya kenapa di Jawa itu kan ada bebet, bobot, bebet gitu kan, bibit kan gitu ya. Itu penting tuh Kang. Di agama juga kan ada hukumnya kan. Kalau mau menikah itu cari pasangan satu perempuan nih ya Kang. Kalau laki-laki memilih perempuan satu, yang pertama itu adalah apa? Yang cantik kan Kang. Bener nggak? Lengkap matanya, lengkap hidungnya, lengkap mulutnya, gitu kan itu cantik. Yang kedua kan kaya. Itu kan. Itu kan. Ketiga dari turunannya, turunan siapa? Yang keempat itu agamanya kan. Agama terakhir kenapa? Karena memang agama Islam itu membutuhkan sebuah kesempurnaan kan Kang. Nah sekarang Pak kalau misalnya cantik enggak, terus kemudian dia kaya enggak, tapi turunan baik-baik, agamanya bagus, diambil enggak Kang? Ambil. Kalau cinta dua-duanya,
Oh Nah iya. kalau nggak cinta, gimana caranya mau diambil? Iya. Sok aneh-aneh wae. Gua Udah cinta lah. maaf ya, bukan begitu ya. Iya, Ya, baru kan sakabara. gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan agama juga menyarankan sebisa mungkin kalau misalnya tiga ini nggak ada, ya dilihatlah Mm, agamanya kan, Kang. mm. Itu. Jadi buat teman-teman yang di sini, siapa aja yang belum nikah, coba angkat tangan. Siapa yang belum menikah, angkat tangan. Angkat Siapa yang tangan. sudah menikah sekarang single, angkat tangan. Ya, saya nanyanya siapa yang belum nikah, angkat tangan buat perempuan. Laki mah nggak perlu lah, ngapain. Oke ya, saya mau kirim salam dulu. Ada Rafita Sok. Cakes. Hai Rafita Cakes. Mbak Rafita Selamat, nih. ya, selamat malam. Kuenya mana kuenya? Kang, insya Allah setiap sobat tamu yang hadir di acara Ngunyah Pena mendapatkan voucher yang diberikan oleh Rafita Cake. Alhamdulillah ya Allah. Berarti saya teh udah keberapa kalinya vouchernya? Banyak banget. Kang, banyak loh. Nanti ulang tahun, anak lo ulang tahun, anak lo ulang tahun perkawinan, ulang tahun istri. Ulang tahun pernikahan udah liwat Siapa yang paling dekat ulang tahun lo di keluarga? Kan 5 Juni kemarin. Nah, istri saya ulang tahun nanti 15 Agustus. Juli. Agustus. Insya Allah ya, nanti saya mau ngobrol dulu nih sama yang punya Rafita Cake. Ya. Amin, amin. Oke, sebentar. Setuju, oke. Alhamdulillah. Ntar tukeran lah sama Eva Kitchen Rafita Cake-nya. Ya, insya Allah kamu doain ya. Semua sobat tamu Ngunyah Pena akan mendapatkan voucher. Iya, siap. Sponsori oleh Rafita Cake. Waduh, kayaknya kita mesti cari sponsor kali ya. Oh, boleh? Mesti cari sponsor ya. Akang ada? Nanti boleh. saya coba cari ke Luwak Cafe ya. Luwak Kopi. Boleh. Nanti, Kang, nih Luwak Cafe-nya, cuk, terima. Iya. Kan lumayan subscribe. Nanti pas lagi ngobrol, kan? Kang, kita minum dulu kopi luwak ya. Kita sama-sama. Iya, benar. Ntar saya coba ngubungin adik kelas saya yang di FEMG ya, yang food and beverage ya. Barangkali aja bisa kasih sponsor. Ini nanti aja bicaranya di luar Ngunyah Pena. Siap. Oke, Kang, sebagai penutupan, Kang Hari, mangga. Untuk tema malam. Saya mah titip pesan aja bahwa undang-undang nomor 1 tahun 74 sebenarnya kan dan turunan-turunan lain untuk perubahan-perubahan lain undang-undangnya adalah sebenarnya kan dasarnya dari Undang-Undang 1 nomor 74. Itu adalah salah satu guidance buat kita untuk melakukan sebuah perkawinan ya. Apabila kita mau melakukan perkawinan, itu adalah aturan-aturannya. Dan aturan itu kan harus diikuti gitu loh. Selain dari aturan pada saat kita mau melakukan sebuah pernikahan. Terus kemudian juga apa aja sih yang dilarang, apa saja yang boleh, itu ada semuanya di situ gitu loh. Jadi cobalah mencoba sebelum nikah itu baca-baca dulu deh undang-undangnya gitu kan. Terus kemudian pada saat melakukan perjanjian pranikah, baca dulu undang-undang perjanjian pranikah itu ada, kan? Perjanjian pranikah itu ada. Terus kemudian apabila terjadi seperti ini, itu juga mesti dibaca. Jadi harusnya sudah mengantisipasi ya pada saat melakukan sebuah pernikahan, persiapan untuk melakukan pernikahan harus sudah ada antisipasi kan. Ya kita kan tidak pengen kan pada saat melakukan pernikahan terus adanya perceraian. Tapi kita juga mesti baca kalau misalnya terjadi perceraian itu seperti apa. Karena kan jodoh kita tuh nggak tahu, Kang. Jodoh kita tuh 15 tahun, jodoh kita 20 tahun, kan kita nggak tahu, ya kan? Sebisa mungkin kan jodoh kita itu dipisahkan oleh maut kan.
Gayanya kan gitu kan, dipisahkan oleh maut gitu kan. Nah, till death do us part. Nah, dasarnya kalau misalnya kita pernah jodohnya itu cuma 15 tahun atau 20 tahun kan mau nggak mau kita kan pasti akan bersentuhan dengan hukum pasti kan. Ya kan, bersentuhan sama hukum. Nah, untuk itu teman-teman harus melek hukumnya. Ya jangan malu-malu nanya deh kalau misalnya orang yang baru mau menikah terus nanya-nanya dulu gitu kan. Sebisa mungkin konsultasi itu dilakukan kedua belah pihak, kedua mempelai, laki dan perempuan, gitu kan. Di situ ada badan penyuluhannya lah di Kementerian Agama itu ada, Kang. Jadi mereka itu punya lah seperti psikolog ya untuk memberikan penyuluhan pada saat pernikahan. Terus kemudian pada saat dia punya anak seperti apa, pada saat nanti mengalami roller coaster itu seperti apa, gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, salah satunya terakhirnya adalah perceraian, itu juga harus seperti apa. Itu dikasih tahu kan, konsultasinya itu ada semuanya. Nah, harapannya adalah teman-teman melek hukum itu semuanya. Ya, yang saya berikan seperti yang saya berikan sekarang ini itu baru di atas, Kang, belum masuk ke dalam banget gitu. Itu baru dasar gitu kan. Jadi ngobrol ini kalau menurut saya ada makna buat teman-teman semuanya, walaupun ya ada kekurangan sedikit apa segala macam dari saya, ya mungkin referensinya bisa dibuka. Sekarang banyak Google kan, tinggal googling udah buka lah gitu kan. Tapi kan dulu kan nggak ada, Kang. Kita mau konsultasi aja kita mesti datang ke Depag ya, Kang, yang sekarang jadi Kementerian Agama. Sekarang konsultasi Akang bisa lewat website kok. Buat masuk Kementerian Agama apa segala macam, konsultasi udah enak gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu media komunikasi itu kan lebih terfasilitasi ya dibandingkan dulu. Jadi saya sih pesannya jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi, jangan sungkan-sungkan untuk baca yang namanya pasal per pasal, dan jangan pernah malu untuk mengetahui lebih dalam siapa calon kita. Agar tidak dibohongin, biar gak dibohongin gitu kan istilahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya mau konsultasi silakan DM, silakan DM. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, betul. Biar saya ngomong. Ya. Jadi nanti kalau misalnya apapun, jadi saya sih sarankan teman-teman baca hukumnya gitu loh. Oke. Baik. Walaupun teman-teman kita bukan orang hukum, tapi kita harus baca hukum itu. Itu aja. Thank you ya, teman-teman punya pena, jika Anda ingin konsultasi masalah hukum perkawinan, Anda bisa langsung konsultasi ke Kang Hari Sumartono, bisa langsung DM beliau, langsung follow beliau di @HariSumartono ya, Hari Sumartono, double R Y, HARRY Sumartono. Langsung DM beliau, langsung DM Kang Hari, follow Kang Hari, tanyain langsung ke Kang Hari. Kang Hari insya Allah siap membantu. Kalau kesananya, ngobrol aja sama Kang Hari. Ya, saya mah nggak mau ikut. Diskon lah, Kang, diskon. Udah pokoknya diskon lah. Sekarang gara-gara COVID pokoknya diskon ya. Yoi, hari ini kita baru ke mall, Kang. Nah, kita ngelihat banyak diskon, ada yang 50%, ada yang 70%, gitu. Konsultasi juga diskon, tenang aja. Kang, kita sapa Kang Yasir Utama. Mana? Aduh, ya Allah. Kang Guru, mana Kang Guru? Kang Guru nih. Kang Guru sudah mulai terbiasa di depan kamera, Kang Guru. Kang, jangan bilang Kang Guru ya, mesti dipisah. Apa? Kang Guru. Kalau dijadiin Kang satu Suhu. jadi Kang Guru. Jadi Kang Suhu aja, Kang Suhu. Nah, Kang Suhu. Mana ya Suhu? Tuh, Yasir Utama. Assalamualaikum, Aki. Masya Allah, Assalamualaikum, Kang Yasir. Ya Allah, Akbar. Main lah, ke Bogor yuk. Beneran? Iya tuh. Beneran loh. Beneran ke Bogor. Yuk. Kapan yuk? Bener. Yuk ngumpul di Bogor yuk. Di Botani aja. Botani. Jumat ayeuna reka Cirebon saya. Ngurus yang buat
Cirebon 1. Salah satunya minta restu. Oh, kangen pisan. Ya, kita kangen pisan sama Kang Yasir. Kang Yasir, ya. Kangen atuh, saya ge kangen atuh. Kang, kita bikinlah ketemuannya. Setelah pulang next. aja ya. Enggak, setelah pulang dari Cirebon, ya. Kan saya masih WFA tuh. Ya kan? Jadi saya ngumpul di sana aja lah di Bogor, ayo. Tuh, Kang Yasir ngajaknya Jumat. Nah, nggak apa-apa, gue setuju. Jumat lagi. Jumat minggu depan ya. Jumat minggu depan, siap. Iya, bukan Jumat hari ini. Bukan Jumat minggu ini. Jumat minggu depan. Gimana, Kang Yasir? Jumat minggu depan ya. Kasih Gimana, jempol. Kang Yasir? Ayo, kasih jempol dong. Kita tunggu nih. Kasih jempol dong. Kita nunggu nih. Ya, beneran. Kang Yasir. Ayo di Bogor. Kang Yasir mah. Kang Yasir mah bobo. Sekarang mah gaya udah berani di depan kamera sekarang mah. Saya dorong terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ganteng ya kalau udah di kamera. Tuh. Apa? Siap. Jumat minggu depan tuh. Siap, Jumat minggu depan. Deal. Kang, siapin tempatnya ya, Kang. Ya. Siapin tempatnya di rumah Kang Yasir. Siap aja itu, lihat tuh. Siap. Ini mah. Udahlah nanti. Ini mah Soleha. Soleha. Pokoknya nanti pertemuan nanti masuk ke YouTube, Kang. Udah, tenang. Kita ngoceh, kita rekam di YouTube ya, ntar gua langsung posting. Kang deal langsung tuh. Siap. Siap. Atur nuhun ya, Kang. Sami-sami, Kang. Ini keren banget nih, ngobrol kita nih panjang banget nih yang kedua. Iya, benar. Minggu depan nggak tahu ya, temanya nggak tahu nih. Belum nemu. Antara gua yang duluan ngasih tema, atau Kang Hari ngusulin tema gua. Ada sih sebenarnya temanya, minggu depan tuh ada temanya. Cuma takutnya nanti nggak nggak kurang setuju. bombastis, nggak bombastis, nggak surprise. Kayaknya mengarah ke asuransi ini temanya nih. Enggak, Kang. Bukan. Saya justru bicara tentang bagaimana caranya, bicara tentang level komunikasi lah. Gimana caranya komunikasi dengan... Ini udah keluar clue-nya. Oke, siap. Kasih tahu aja. Aneh. Siap. Oke? Siap. Atur nuhun pisan, Kang. Untuk... belajar soft skill, kan. Atur nuhun pisan, Kang Hari. Semoga ngobrol-ngobrol kita malam ini nyantai penuh makna buat teman-teman yang join. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman dan sahabat Ngunyah Pena, demikianlah ngobrol-ngobrol saya dengan Kang Hari Sumartono. Dengan tema malam hari ini adalah perkawinan bagaikan roller coaster. Nah, seru ya. Makanya panjang banget nih. Part 1 panjang, part 2-nya panjang. Thank you banget yang sudah join malam hari ini. Ada Kang Yasir, ada Kang, siapa lagi tuh? Ada Rafita Case, Diana Ling. Thank you banget yang sudah hadir malam hari ini. Terus siapa lagi nih? Saya coba lihat dulu satu-satu deh. Ada Rinaldi 17. Halo Ali. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Pradana Hadi, terima kasih. Mohon maaf, pertanyaannya belum kita jawab semua. But thank you banget yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu besok. Hadir lagi saya dengan tema yang lain. Ini lebih sadis lagi nih. Tema besok nih. Tentang Omnibus Law versus media. Ngeri. Makanya bintang sobat tamunya juga luar biasa untuk bahas ini ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam. Di jam 20.30, insya Allah. Dan salam sayang saya untuk keluarga di rumah. Dan jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.